Halo anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada, salam jumpa kembali dengan saya, Miss Shanti yang akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu terberkati dalam segala hal. Hari ini, Miss Shanti akan mengajak kalian untuk mengenal sastra. Pasti kalian pernah mendengar kata sastra ya. Kata sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta Syastra yang terdiri dari kata syas berarti pedoman, petunjuk atau instruksi. Dan kata tra yang artinya alat atau sarana. Jadi sastra mempunyai makna teks yang mengandung petunjuk. Sebenarnya ada banyak pengertian sastra menurut para ahli. Tapi di Indonesia secara umum kata sastra berarti karya tulis yang memiliki arti dan keindahan serta merupakan ekspresi dan imajinasi penulisnya. Sebagai tambahan informasi, penulis karya sastra biasa disebut sastrawan atau pujangga. Dalam bahasa Indonesia ada banyak jenis dan bentuk karya sastra yang pastinya sudah kalian kenal. Kalau dilihat dari sejarah atau waktu pembuatannya, kita tahu ada dua jenis sastra, yaitu sastra lama atau kuno dan sastra baru atau modern. Lalu, sastra bisa juga kalian bedakan menurut bentuknya, seperti puisi, prosa, dan drama. Dan untuk prosa dan puisi, ada yang lama, ada yang baru. Kemudian, kalau kita melihat isinya, maka kita juga mengenal ada dua macam karya sastra, yaitu fiksi yang isinya bersifat imajinatif dan non-fiksi yang bersifat informatif. Wah, kaya sekali dunia kesusastraan Indonesia ya. Tapi di video Miss Shanti kali ini, Miss Shanti hanya akan memberikan 10 contoh untuk kalian pelajari. Karena sesungguhnya ada banyak sekali jenis karya sastra dan tidak mungkin dibahas dalam satu video. Nah, karya sastra apa saja yang akan kita ulas? Yuk, mari kita perhatikan satu persatu. Miss Shanti akan mulai dari karya-karya sastra yang berbentuk prosa ya. Yang pertama, kisah. Kisah menurut KBBI Daring adalah cerita tentang kejadian atau riwayat dan sebagainya dalam kehidupan seseorang. Kisah merupakan jenis prosa lama dan juga dapat diartikan sebagai cerita yang menggambarkan tentang pengalaman seseorang atau suatu kumpulan tokoh dalam menempuh perjalanan. Ceritanya mengandung pesan moral atau amanat yang baik. Contohnya adalah kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan. Beberapa contoh kisah lainnya antara lain kisah si penebang pohon, kisah Nabi Nuh, kisah anak durhaka, dan lain-lain. Berikutnya, dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan termasuk jenis prosa lama. Contoh dongeng yang pernah kita dengar yaitu Aladin dan Lampu Ajaib, Hansel dan Gretel, Putri Salju dan 7 Kurcaci, dan masih banyak lagi. Lalu ada legenda. Legenda sebenarnya termasuk dongeng yang merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Beberapa orang percaya itu benar-benar terjadi atau sungguh-sungguh membentuk suatu tempat. Bahkan kepercayaan ini kemudian diberitakan turun-temurun sehingga menjadi dongeng legenda sampai sekarang. Ada banyak legenda yang mungkin kalian pernah baca, seperti legenda Gunung Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, legenda Batu Menangis, dan lain-lain. Dan menariknya lagi, tempat-tempat itu memang ada loh.
Fabel juga termasuk dongeng yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Fabel berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Contoh fabel yaitu kancil dan buaya, kura-kura dan kelinci, burung gagak yang cerdik, dan lain-lain. Kalian pasti sering bacanya kan? Selanjutnya, hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Misalnya hikayat Hang Tuah, hikayat Perang Palembang, hikayat 1001 Malam, dan lain-lain. Dan yang berikutnya epos. Epos adalah cerita kepahlawanan yang menceritakan riwayat perjuangan seorang pahlawan. Epos merupakan prosa lama dan disebut juga wira cerita. Contoh epos yang terkenal yaitu Mahabharata dan Ramayana. Jenis prosa yang satu ini adalah cerpen. Cerpen adalah akronim dari cerita pendek atau suatu karya sastra yang merupakan prosa baru berisi cerita fiksi yang pendek, jelas, dan ringkas. Kalau kalian mau tahu contoh-contoh cerpen, kalian bisa mengunjungi situs Bobo, teman bermain dan belajar, lalu klik cerita dan cari cerpen-cerpen yang judulnya menarik untukmu. Pasti kalian terhibur dan juga mendapat pesan tertentu setelahnya. Selain karya sastra berbentuk prosa tadi, ada juga beberapa contoh yang berbentuk puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berima dan enak untuk dibaca. Berdasarkan sejarahnya ada dua macam puisi, yaitu puisi lama dan puisi baru. Beberapa contoh yang termasuk puisi lama yaitu pantun. Pantun adalah salah satu bentuk sastra yang merupakan jenis puisi lama Indonesia atau Melayu. Pantun biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B, di mana tiap lariknya biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Contohnya pantun jenaka, pantun nasihat, dan lain-lain. Sedangkan puisi yang termasuk puisi baru yaitu sajak. Sajak adalah puisi Melayu modern atau puisi baru yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris, perkataan sebaris, suku kata sebaris, rangkap, rima, dan sebagainya. Contohnya Sajak Putih karya Khairil Anwar. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kalau semuanya Miss Yanti jelaskan nanti kalian pusing 7 keliling. Kapan-kapan Miss Yanti akan lebih jauh lagi membahas jenis-jenis prosa, puisi, dan drama dengan lebih mendalam. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian mau belajar bahasa Indonesia bersama Miss Yanti lagi, boleh saja. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Sampai jumpa kembali di video Miss Yanti berikutnya. Dah.